Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mahariska Capratiwi, NIM 2011031070 dari kelas 3B kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, sebuah data. Nah, di sini saya mempunyai sebuah catatan, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu merupakan sebuah uji asumsi klasik, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah memiliki data, yaitu eksperimen, pretest, ada post-testnya juga. Kemudian ada kontrolnya, ada pretest dan post-test. Nah, agar lebih mudah dimasukkan ke aplikasi SPSS-nya, kita terlebih dahulu memberikan kode pretest dan post-test pada eksperimen, begitu juga pretest dan post-test di kontrol. Nah, pretest eksperimen kita berikan kode 1 dan kita lanjutkan sampai ke bawah. Nah, begitu juga dengan post-test eksperimen, kita beri kode 2. Kemudian pretest pada kontrol kita beri kode 3. Kemudian post-test pada kontrol kita beri kode 4. Nah, setelah kita beri kode, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variable view. Nah, di name ini kita cantumkan hasil. Kemudian enter. Nah, di name kedua kita cantumkan kelas. Dan enter. Nah, pada desimal, jika kita lihat datanya, tidak ada data yang berbentuk koma. Jadi pada desimal ini kita cantumkan 0. Nah, kemudian di hasil ini kita beri label hasil belajar. Kemudian kelas kita beri label kelas. Nah, pada value hasil tidak perlu diisi, kemudian pada value kelas kita perlu isi karena kita mencantumkan kode. Nah, value 1 kita cantumkan pretest eksperimen. Kemudian kita add. Kemudian value kedua kita beri label post-test eksperimen. Kemudian kita add, kita isi lagi value ketiga dengan
pretest control. Kemudian kita add, dan value keempat kita isi dengan post test control. Kemudian add. Nah, jika sudah semua, kita klik OK. Nah, sekarang kita ke data view. Nah, pada hasil ini nanti kita cantumkan ini data-data ini. Kemudian pada kelas kita cantumkan kode-kode ini. Nah, sekarang kita masukkan dulu angka-angka ini, kita copy. Kemudian sini kita paste. Kemudian kodenya kita juga copy. Kita paste. Nah, dan post test kita copy. Kita paste di bawahnya. Dan lanjut dengan kodenya. Kita copy, kemudian paste. Sampai ke post test control. Oke. Copy. Kita paste. Sini juga kodenya kita copy. Kemudian kita paste. Nah, jika sudah semua, kita klik analis, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita explore. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke dependent list. Nah, kemudian kelas ini di factor list. Kemudian kita klik plots, kemudian centang normality plots with test. Dan continue. Kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Kita cari test of normality-nya. Nah, di sini sudah tercantum Kolmogorov Smirnov. Kita lihat signifikansinya. Nah, kita buka catatannya. Nah, kita perhatikan lagi dasar pengambilan keputusannya. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, kita perhatikan signifikansinya, pretest eksperimen, signifikansinya itu 0,080. Nah, itu lebih besar dari 0,05, maka bisa dibilang data tersebut berdistribusi normal. Begitupun dengan post test eksperimen, yaitu 0,200, itu juga lebih besar dari 0,05. Kemudian pretest control juga sama. Kemudian post test control 0,142. Nah, itu juga lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, baik, kita lanjutkan ke data yang kedua, yaitu di sini ada data bakat numerik dan hasil belajar. Nah, ini kita copy saja. Copy. Kemudian kita pindahkan ke, kita klik dulu data view, baru kita pindahkan ke sini. Kita paste. Nah, kemudian klik variable view. Pada name ini, kita cantumkan atau beri nama sebagai X. Kemudian di bawahnya kita beri nama dengan Y. Nah, tadi kita lihat datanya bahwa data ini tidak ada yang
dalam bentuk koma atau desimal. Jadi kita di sini cantumkan 0. Nah, di sini kita beri label bakat numerik. Nah, di bawahnya kita beri label hasil belajar. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui nilai signifikansinya dari kedua data ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai residualnya. Nah, untuk mencari nilai residualnya itu, kita klik Analyze, kemudian kita cari Regression, kemudian klik Linear. Nah, bakat numerik ini kita pindahkan ke Independence, kemudian hasil belajar kita pindahkan ke Dependent. Nah, setelah keduanya dipindahkan, kita klik Save. Kemudian, untuk mengetahui nilai residualnya, kita klik yang ini. Nah, kemudian kita klik Continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK, akan muncul data seperti ini. Nah, ini kita close saja. Karena kita hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Klik No saja. Nah, setelah mengklik OK, nantinya akan muncul kolom tersendiri yang berjudul res_1. Nah, kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikansi menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, setelah itu kita klik Analyze, kemudian kita cari non-parametric test, kemudian kita klik Legancy Dialog, kemudian kita pilih yang sampel KS, artinya sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Nah, karena kita akan mencari nilai signifikansi menggunakan nilai residual, maka kita klik saja yang ini, yang Unstandardized Residual. Kita pindahkan ke Test Variable List. Kemudian ini kita centang normal, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian muncullah data seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita lihat nilai signifikansinya, yaitu 0,200. Nah, kita buka catatan kembali. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kita perhatikan tadi signifikansinya bernilai 0,200. Jadi itu bisa dikatakan lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya data tersebut berdistribusi normal. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas menggunakan SPSS. Pertama, siapkan halaman SPSS, data yang ada di Microsoft Excel, dan materi penjelasan. Nah, kita mulai dari penjelasan materinya ya. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data bersifat homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Kita beralih ke Excel.
Nah, data yang akan kita uji bentuknya seperti ini. Untuk post-test eksperimen, saya beri kode kelas yaitu 1. Untuk post-test kontrol, saya beri kode 2. Nah, kita beralih ke SPSS. Kita ke variabel view. Nah, untuk nama, saya beri judul hasil, enter. Di bawahnya kelas, enter. Nah, untuk label saya beri judul hasil belajar, enter. Di bawahnya kelas. Nah, kita ke values. Klik tanda titik 3 ini. Nah, untuk value 1 di data Excel tadi itu merupakan post-test eksperimen. Kita add. Nah, untuk 2 itu post-test kontrol. Kita add. Lalu oke. Nah, sesudah ini kita beralih ke data view. Nah, di situ sudah ada hasil dan kelas. Nah, data yang kita akan uji, kita ambil dari Excel-nya ini. Pertama, kita copy data post-test eksperimen. Copy. Kita paste di hasil. Nah, kita kembali lagi ke Excel. Kita juga copy kelasnya. Itu 1. Kita copy di kelas. Paste. Nah, kita copy post-test kontrolnya. Lalu kita paste di bawah post-test eksperimen, yaitu di nomor 10 ini. Paste. Kelasnya juga kita copy. Itu 2. Copy. Terus kita paste di sebelahnya. Nah, kan sudah, datanya sudah tercopy. Langsung kita ke analis. Di analis kita pilih deskriptif statistik. Kita pilih explore. Hasil belajar kita bawa ke dependent list. Untuk kelas kita bawa ke faktor list. Nah, lalu kita balik ke plot. Karena kita menguji homogenitas, kita checklist for estimation. Lalu continue. Oke. Kita tunggu dulu sampai hasilnya keluar. Nah, datanya kan sudah keluar. Kita cari test of homogeneity of variance. Nah, untuk pengambilan keputusan bahwa data itu bersifat homogen atau tidak, jadi gini. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data bersifat homogen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Kita lihat di sini. Hasil belajar based on mean. Nilai signifikansinya yaitu 0,195. Jadi 0,195 itu lebih besar dari 0,05. Jadi data yang kita uji ini bersifat homogen. Sekian dari saya tentang penjelasan uji homogenitas menggunakan SPSS. Semoga dipahami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah Excel, kemudian SPSS, dan yang terakhir catatan.
Nah, di sini saya telah memiliki data yang akan saya uji normalitas dan juga homogenitasnya. Yang pertama ada eksperimen dan kontrol. Nah, langkah selanjutnya kita beri kode kelas pada setiap hasil belajar. Yang pertama kita beri kode kelas 1. Yang kedua kita beri kode kelas 2. Yang ketiga kita beri kode kelas 3. Dan yang terakhir kita beri kode kelas 4. Nah, langkah selanjutnya kita copy paste semua data dan juga kelas ke aplikasi SPSS. Kita lakukan hingga semua data yang di Excel tercopy ke SPSS. Nah, sekarang sudah semua ke copy paste di SPSS. Selanjutnya kita ke variable view. Names yang pertama kita ganti dengan X. Yang kedua kita ganti dengan Y. Kemudian karena tidak ada yang 0, di desimal kita ganti dengan 0. Untuk label, pertama kita isikan dengan hasil belajar. Selanjutnya kita isi dengan kelas. Nah, untuk value yang pertama tidak usah diisi, yang kedua kita isikan 1 yaitu pretest eksperimen. Kita add, kemudian yang kedua post test eksperimen. Kita add, yang ketiga pre-test control. Kita add, dan yang terakhir post test control. Kemudian kita add, kita klik OK. Nah, sekarang karena semua sudah diberi nama, sekarang kita ke data view, kemudian ke analyze, kita cari description statistik, kemudian kita explore. Nah, pada hasil belajar kita tempatkan ke dependent list, dan kelas kita tempatkan ke independent list. Kemudian kita float, kita centang normality float with test. Continue.
dan klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita cari yang test of normality. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita buka catatannya. Di sini kita lihat yang Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikasi lebih daripada 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, pada kasus ini nilai signifikasi adalah 0,200. Di sini semua nilainya sama sehingga dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. Nah, di sini kita akan melakukan uji data homogenitas. Kita ke variable view, kita menggunakan data pertama, tidak ada yang kita ganti, mulai dari X dan juga Y, label maupun value-nya. Kemudian kita ke data view, kita ke analyze, kita cari compares mean, kemudian ke one way ANOVA. Hasil belajar kita masukkan ke dependent list, dan kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian klik option, kita centang homogeneity of variable test. Kita klik OK. Sekarang sudah keluar test of homogeneity of variance. Kita buka catatannya. Nah, sebentar. Nah, sekarang kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Kita lihat pada yang di atas. Yang ini, nilai signifikasinya adalah 0,185, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data homogen. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.